Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan ini saya mengajak kita merenungkan tema gereja sebagai persekutuan yang karismatik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua gereja adalah persekutuan yang karismatik, atau semua gereja adalah karismatik. Tapi mungkin kita berpikir, saya bukan gereja di gereja karismatik. Saya tidak berbicara tentang lembaga gereja atau denominasi, tetapi tentang hakikat gereja itu. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang berkarisma, yang beroleh karismata. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ini. Karismata, karunia dari Roh Kudus. Semua orang percaya yang mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Gereja bukan gedung, tapi persekutuan orang percaya yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena karunia Roh, dan setiap anggota persekutuan beroleh karunia Roh sesuai dengan kehendak Roh itu sendiri yang memberikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua orang percaya beroleh karunia, maka ada beberapa sikap yang perlu diwaspadai dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah sikap merasa lebih hebat, lebih utama daripada yang lain. Rasul Paulus mengatakan sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus mengatakan dia mau supaya jemaat sungguh mengerti kebenarannya, supaya jemaat jangan jatuh ke dalam perpecahan. Karena jemaat Korintus sedang berada di ambang perpecahan karena ketidakpahaman tentang masalah ini. Ada orang yang merasa atau kelompoknya merasa lebih hebat dari yang lain. Yang lebih utama kebenarannya adalah semua beroleh karunia dari Roh yang satu, Roh yang sama, dengan Tuhan yang satu dan yang sama. Yang kedua adalah sikap klaim bahwa di gereja ini karya Roh Kudus tidak ada, dan di gereja ini karya Roh Kudus ada. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan di kami Roh Kudus itu luar biasa berkarya, di tempatnya kamu tidak ada. Sikap ini tidak benar. Sikap ini yang sering muncul dan merusak persekutuan harus diwaspadai. Gereja ada karena karya Roh Kudus, dan setiap orang percaya berhimpun karena pekerjaan Roh Kudus. Masing-masing beroleh karunia yang berbeda-beda. Sikap yang ketiga adalah sikap berdiam diri atau pasif. Mungkin ini banyak di antara kita atau di tengah-tengah jemaat kita atau dimanapun gereja ada, kadang lebih banyak yang bersifat atau bersikap pasif, tidak mau memberi diri, atau ada yang merasa tidak ada yang dapat disumbangkan, tidak ada yang dapat dipakai untuk ikut dalam pelayanan. Kebenarannya adalah, ini kebenarannya, semua orang percaya beroleh karunia, semua tanpa kecuali beroleh karunia dari Roh yang akan dipakai dalam pelayanan, dalam pertumbuhan bersama sebagai gereja Tuhan. Ingat, Tuhan yang memberi segala karunia, segala talenta, segala berkat yang dimaksudkan untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan kalau karunia itu, kalau berkat itu tidak dipakai, Tuhan memberi, dia berhak mengambil kembali. Roh Tuhan turun ke Raja Saul, memampukan dia dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan tidak berkenan dengan sikap, dengan cara Raja Saul memimpin bangsa itu, dikatakan Roh Tuhan diambil daripadanya. Dan apakah yang dia dapat lakukan tanpa tuntunan Roh Tuhan? Tuhan Yesus menjelaskan dalam Injil Matius pasal 25 tentang talenta, tentang berkat, tentang apa yang dikaruniakan. Ketika seorang hamba beroleh karunia, beroleh talenta, dan tidak mempergunakannya, tidak memakainya, maka daripadanya akan diambil. Waktu dan kesempatan kita sangat-sangat terbatas. Umur kita sangat terbatas. Ini pelajaran atau perenungan atau pesan dari kebenaran tentang karunia Roh. Mari kita pakai selagi kesempatan itu ada. Sikap yang berikut adalah sikap mendominasi
Ini kebalikan dari sikap pasif. Sikap dalam persekutuan, ada orang yang merasa, oh pelayanan ini atau pekerjaan ini atau program ini tidak akan berjalan kalau tanpa saya. Saya. Ini berbahaya karena dengan sikap itu berarti orang lain tidak bisa memperoleh tempat, tidak bisa melihat potensi pada orang lain untuk dipakai atau untuk berpartisipasi. Ini juga sikap yang dapat merusak dan menghancurkan persekutuan. Tidak memberi tempat, tidak menghargai karunia yang ada pada saudara-saudara yang lain. Dan yang terakhir, motivasi. Apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi kita memberi diri, mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam persekutuan. Kita patut bersyukur, kita patut berbahagia dengan segala talenta dan karunia yang Tuhan beri. Tetapi ingat, dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang dapat kita berikan, apapun yang dapat kita kerjakan dalam persekutuan bersama, ingatlah bahwa ini untuk membangun jemaat, ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentinganku, kelompokku, tetapi untuk membangun dan untuk kepentingan bersama demi kemuliaan Tuhan. Amin.